Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Natasha Syukuri. Saya dari kelas 1110. Hari ini saya akan menggali pengalaman dari dua narasumber yang berbeda. Yang pertama adalah seseorang tenaga kerja yang telah berpengalaman, dan yang kedua adalah seorang angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana dunia kerja berperan dalam membentuk masa depan, baik bagi mereka yang sudah bekerja maupun yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Hari ini saya izin mau mewawancara Bapak mengenai dinamika dunia ketenaga kerjaan, tantangan, peluang, dan solusinya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Natasha, dan Bapak? Ya, saya Ari Syukuri, saya sebagai HRD di salah satu perusahaan. Saya mulai ya wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana proses persiapan yang Anda lakukan sebelum memasuki dunia kerja, termasuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan? Ya, sebelum memasuki dunia kerja tentunya dibutuhkan pendidikan yang sesuai. Jadi kalau saya lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dulu saya juga ada pelatihan juga terkait bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris dibutuhkan dalam dunia kerja, juga terkait dengan mata pelajaran yang sesuai dengan dunia kerja. Dulu saya mempersiapkan seperti itu, terus saya juga mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Setelah sesuai ya saya coba untuk melamar di sana, dan kebetulan dipanggil, dan setelah proses interview saya diterima. Oh ya, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi saat mencari pekerjaan, dan bagaimana Anda mengatasinya hingga mendapatkan posisi saat ini? Ya, oke. Tantangan terbesar untuk saat ini memang di dunia kerja saat ini, antara peluang untuk kerja dan calon pekerja itu berbanding terbalik ya, artinya semakin banyak calonnya, tapi untuk masuk ke dunia kerja itu sedikit. Jadi tantangannya di situ. Jadi bagaimana menjadi kuncinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan segala kemampuan kita, dengan segala keahlian kita. Ya, kita harus mempersiapkan diri di situ. Kalau kita ada kekurangan di mana, kita harus mempelajari. Yang pertama itu, yang kedua ya tentunya dengan mencoba untuk meluaskan hubungan kita dengan relasi-relasi yang terkait dengan pekerjaan. Dan yang paling penting kalau di dunia sekarang ya tentunya dengan mencari di internet seperti itu. Iya, baik. Bisakah Bapak jelaskan sistem pengupahan yang Bapak terima? Menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab Bapak? Ya, kalau terkait dengan pengupahan ini tentunya sudah ada aturan tersendiri dari masing-masing perusahaan ya. Tapi secara umum pengupahan itu untuk di level yang maksudnya yang paling rendah itu kita ada yang namanya UMK atau UMR, itu upah minimum kabupaten atau regional. Itu adalah merupakan upah terendah yang harus diberikan perusahaan jika memperkerjakan pekerja di bagian terendah seperti itu. Terus selanjutnya untuk di bagian di atasnya tentunya akan menjadi berbeda itu setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Berbedanya di mana itu ada yang namanya struktur atau skala upah. Jadi di situ diterangkan bagaimana satu jabatan tertentu itu akan mendapatkan gaji seperti apa. Apakah gajinya itu terkait dengan gaji pokok saja, atau nanti di level-level selanjutnya akan ada tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya terkait tunjangan makan, tunjangan transportasi, atau tunjangan hal-hal yang lain seperti itu. Ya, baik Pak. Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk terus meningkatkan keterampilan agar tetap relevan dengan kebutuhan perusahaan? Ya, oke. Tentunya setiap pekerjaan, setiap tugas dan tanggung jawab memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Sesuai dengan bidangnya ya kita harus
mengupgrade diri atau mempelajari kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan, ya kan. Misalnya kalau kita sebagai HR tentunya kita perlu tahu tentang aturan-aturan ketenagakerjaan terbaru, jadi kita harus mempelajari di situ, dan mempelajari itu bisa dengan autodidak, artinya kita mencari sumber-sumber yang memang relevan, ya kan, baik itu dari sisi Disnaker atau mungkin dari membaca buku atau mencari di internet, atau kita ikut pelatihan-pelatihan. Biasanya pelatihan-pelatihan atau training-training itu diselenggarakan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya kita perlu tata cara pengupahan yang baik seperti apa, ya kita ikut training di sana, atau hal-hal yang lain terkait bagaimana menyusun pelatihan bagi karyawan. Nah, itu juga kita ada di sana. Baik Bapak. Apakah penghasilan yang Bapak hasilkan mencukupi kebutuhan Bapak sehari-hari? Ya, tentunya kalau terkait penghasilan ya sebenarnya yang saya sebutkan tadi ada yang namanya UMR atau upah minimum regional, itu sesuai dengan biasanya ditentukan oleh pemerintah, itu sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak manusia. Jadi sebenarnya sudah cukuplah seperti itu ya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman tentunya, dan juga jika seseorang berkeluarga itu perlu ada tambahan biaya terkait dengan anak yang harus sekolah dan seterusnya. Nah, tentunya dengan hal-hal seperti itu ya ya kita harus mengupgrade diri supaya kita bisa naik posisi, naik jabatan, sehingga pendapatan kita bisa sesuai atau bahkan lebih. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak melihat peran perusahaan atau pemerintah dalam membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja? Apakah ada program yang Bapak manfaatkan? Ya, oke. Jadi kalau untuk pemerintah sebenarnya sudah ada juga ya. Jadi pemerintah itu sudah ada yang namanya dinas ketenagakerjaan. Itu biasanya dia membuat PLK, sekolah juga ada PLK. Itu mendidik tenaga-tenaga atau lulusan baru itu untuk bisa masuk ke dunia kerja. Jadi biasanya di sana diberikan praktek-praktek kerja industri supaya bisa langsung kerja. Jadi misalnya praktek untuk pengelasan gitu kan. Nah, itu orang yang nanti lulusan yang masuk di sana akan dilatih untuk bisa mengelas dengan baik dan benar, sehingga bisa langsung dipekerjakan di perusahaan dan langsung bisa bekerja seperti itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Ya, makasih juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Hari ini saya izin mewawancara Mbak mengenai dinamika dunia ketenagakerjaan, tantangan, peluang, dan solusinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Natasha, dan Mbak? Dan saya sendiri, Safira Widiana, sebagai fresh graduate. Ya, baik, kita mulai ya wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa kendala utama yang Mbak alami dalam mencari pekerjaan saat ini? Apakah lebih banyak terkait peluang, kualifikasi, atau faktor eksternal lainnya? Kendala utama ya, jadi yang saya rasain tuh kayak peluang kerja tuh terbatas gitu kan, apalagi buat fresh graduate yang tanpa pengalaman. Kayak lowongan pekerjaan sekarang tuh pengennya para pekerja tuh punya pengalaman, cuma saya belum punya itu sih. Selanjutnya, apakah sebelumnya Mbak pernah bekerja di suatu tempat? Kalau secara formal sih belum ya, cuma saya pernah ikutin project-project freelance selama masa kuliah. Selanjutnya, solusi apa aja yang udah Mbak coba untuk mengatasi kendala tersebut? Misalnya pelatihan tambahan, perluasan jaringan, atau perubahan strategi mencari kerja. Kalau solusi yang udah aku lakuin tuh kayak ini sih, ikut pelatihan online gitu kan, terus ditambah kalau misalkan ada acara-acara kayak job fair, itu aku selalu ikut buat tingkatin koneksi aku. Terus sama nyari-nyari juga sih di platform digital kayak LinkedIn gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda merencanakan masa depan Anda agar lebih siap bersaing di dunia kerja? Apakah ada keterampilan khusus yang sedang Anda pelajari?
Kalau buat rencana masa depan, saya sekarang lagi ikut keterampilan ini sih digital marketing sama public speaking untuk memperkuat posisi saya gitu ya di bidang komunikasi. Terus juga biar saya tuh punya sertifikat terkait di bidang tersebut. Menurut Mbak, apakah pemerintah atau perusahaan telah memberikan dukungan yang memadai untuk angkatan kerja seperti Mbak? Jika belum, apa yang perlu ditingkatkan? Kalau program pemerintah tuh mereka udah ada yang namanya ini ya program kartu prakerja, itu sangat membantu. Cuma kalau misalkan buat fresh graduate seperti saya sih harus ini sih lebih banyak lagi program magang gitu kan untuk meningkatkan keterampilan langsung di dunia kerja. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari dua narasumber yaitu Bapak Ari adalah tenaga kerja terampil di bidang Human Research atau HR yang termasuk dalam kategori tenaga kerja terdidik. Ia memiliki pendidikan tinggi di bidang psikologi dan melengkapi keterampilannya dengan pelatihan tambahan yang relevan dan dengan pekerjaannya seperti bahasa Inggris. Sistem pengupahan mengikuti aturan UMR atau UMK sebagai batas minimum. Untuk posisi lebih tinggi seperti HR, terdapat skala upah berbeda, termasuk tunjangan tambahan sesuai tanggung jawab dan jabatan. Bapak Ari meningkatkan kompetensinya dengan belajar mandiri, mengikuti pelatihan, dan mencari informasi terbaru. Perusahaan juga mendukung pengembangan karyawan melalui pelatihan khusus seperti kebutuhan bidang kerja. Jenis pengangguran yang dialami oleh Mbak Sefira termasuk pengangguran struktural karena terjadi ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja, terutama fresh graduate tanpa pengalaman, dengan kebutuhan pasar kerja yang lebih mengutamakan pengalaman. Cara mengatasinya ada peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi tambahan dan perluasan jaringan profesional melalui kegiatan job fair. Yang kedua, peran pemerintah dan perusahaan dalam mengurangi pengangguran. Dari pemerintah sendiri meluncurkan program seperti Kartu Prakerja yang membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan perlu memperbanyak program magang, pelatihan, dan bimbingan karir yang relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, kalau dari perusahaan memberikan lebih banyak kesempatan magang atau program training khusus fresh graduate dan membuka peluang kerja yang tidak terlalu memprioritaskan pengalaman, melainkan fokus dalam potensi dan pelatihan internal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.